Kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana hari ini kita masih diberi nikmat sehat sehingga kita dapat berkumpul dalam rangka melaksanakan musyawarah tertinggi di GSPB, yaitu Kongres ke-6. Ini adalah hal yang sakral yang harus teman-teman nanti itu bagaimana membuat sebuah program kerja, mungkin ya itu sama ya maksudnya ya, program kerja, membuat peraturan organisasi untuk 4 tahun ke depan. Tiga ya, cepet banget gitu ya, mesti aja untuk 3 tahun ke depan dalam rangka menghadapi situasi-situasi perkembangan industri saat ini. Maka teman-teman harus lebih progresif dalam hal membuat sebuah peraturan organisasi maupun program kerja. Sebelum saya menyampaikan beberapa hal, baru kali ini kawan-kawan sekalian saya diundang di Kongres GSPB, gitu kan? Dan dulu pernah kita menyampaikan pada saat di acara KPPI ya, yang di GOR, jadi KPPI. Jadi bagi saya organisasi serikat apapun itu bagus karena tujuannya pasti sama, yaitu tentang kesejahteraan kita dan keluarganya. Semua beracuan pada Undang-Undang 21 2000 sudah tentu dalam hal mendirikan sebuah organisasi serikat pekerja. Dan GSPB ini adalah bagian daripada aliansi BBM, bagian daripada Partai Buruh, bagian daripada KPPI dan sebagainya. Sehingga teman-teman jangan pernah berkecil hati dalam hal oh ini GSPB kok cuma ada Bekasi sama kota gitu kan, bahwa dalam hal sebuah perjuangan besar pasti dimulai dari sekelompok-kelompok kecil. Dan jadi GSPB-nya adalah kelompok kecil yang akan melakukan perubahan-perubahan hal besar di kota Kabupaten Bekasi maupun di Indonesia ini. Dan saya kawan-kawan sekalian di FSPMI sebagai Ketua DPW Jawa Barat, Partai Buruh juga sebagai Ketua Esko. Kalau di Kabupaten Bekasi, Kota Bekasi, saya Ketua Pimpinan Cabang Sektor Otomotif Mesin Komponen. Dan saya juga masih bekerja di PT Aisin Indonesia di kawasan industri Ejin. Jadi di aktivis buruh sampai hari ini kurang lebih 19 tahun. 19 tahun dari umur 22 tahun saya jadi pengurus Serikat Pekerja Serikat Buruh, dari mulai tingkat perusahaan sampai terakhir ini di tingkat provinsi Jawa Barat. Jadi kita sama-sama, mungkin karena kita agak muda, karena mulainya umur 22, sekarang 19 tahun di Serikat Pekerja Serikat Buruh. Jadi terus konsisten bahwa kita menjadi aktivis buruh itu bukan berarti kita tidak pernah berpikir tentang diri kita sendiri. Justru kita jadi aktivis buruh itu menurut saya kita sangat memikirkan diri kita sendiri. Karena dikala kita berpikir buat orang banyak, maka Tuhan pasti akan memikirkan diri kita. Itulah yang kita sebut bahwa menjadi aktivis buruh jangan takut miskin. Menjadi aktivis buruh jangan takut kita dilecehin sama orang. Justru pekerjaan aktivis buruh ini pekerjaan atau seseorang yang tidak pernah berpikir untuk bagaimana memikirkan dirinya hanya berpikir ke orang lain agar Tuhan memikirkan kita. Kita jadi kita mengambilnya atau gift-nya itu dari Tuhan, bukan dari orang yang kita bela. Sehari-hari kita belain orang, sehari-hari kita melakukan aksi unjuk rasa. Kalau di FSPMI, kalau teman-teman sekarang ini ke kiri, kalau SPMI itu tengah kiri, gitu kan? Ke kanan enggak, jadi kiri, tengah lagi, kiri, tengah lagi itu FSPMI. Kalau lagi kiri bisa lebih kiri dari kawan-kawan. Kalau lagi tengah kawan-kawan agak sebel kan, nggak kita kan? Ini SPMI lobby, ini kapan gedernya ini kan, gitu kan? Tapi giliran pas kiri, teman-teman kaget juga pasti kayak terakhir mobil komando itu kita bakar mokom itu nggak perlu banyak diskusi kawan. Ya kan? Saya ngobrol sama Cecep. Kita itu bakar mokom itu berapa bulan diskusi kagak, kita cuma ngobrol aja, mokom satu dan aja bakar di warung mokom, gitu kan? Itu kalau kita lagi kiri habis, tapi kalau kita nggak pernah kanan habis tuh, sampainya di tengah aja tuh kalau SPMI, tengah balik kiri lagi, tengah balik kiri lagi. Nah itu yang kawan-kawan sekalian, bahwa kita berjuang mulai dari hal kecil, lakukan terus
Yang paling penting dalam berorganisasi termasuk di saya adalah tentang rekrutmen anggota. Jadi punya Bung Beb ini nanti itu mesti jadi ya kan, masukin dia tambah anggota itu di SPP gitu kan. Jadi satu peleburan organisasi, karena memang fakta sekarang ini kalau organisasi serikatnya itu tidak punya konfederasi atau dia hanya berdiri sendiri, dikala kita melakukan aksi itu kepolisian itu revisi aja pengen segera bubarin ya. Tapi kalau kita punya konfederasi atau kita berafiliasi, maka dari pihak aparat pun pada saat kita aksi itu pasti segera memfasilitasi. Dalam hal kecil kita aksi-aksi di perusahaan, kan? Fakta waktu itu tempatnya Bung Beb ya, yang apa itu Sintertek ya, itu Bung Beb Rekeder ngomong Cecep, yaudah kita pakai aja aliansi BBM lah, kita hajar itu pabrik. Kita pabrik segitu kita taruh mokom 3, gitu kan? Taruh mobil komando 3. Yang akhirnya kepolisian membubarin bingung. Dan faktanya habis itu ada solusi. Nah, itulah sebetulnya bahwa saat ini berbeda dengan zaman dulu. Kalau dulu tadi sampaikan oleh Bung Moncong 2012 itu kita diem saja. Itu pekerja-pekerja di pabrik itu datang untuk membentuk serikat. Betul nggak? Sekarang ini kita ajak aja pada lari tuh. Ya kan? Kita ajak pada lari. Dulu itu kita diem tuh. SPMI itu Anika Industri saja tuh, pada saat itu saya di Anika Industri 2011, sektor Anika Industri. Pada saat berdiri 2011 itu 11 PUK. Pasca 2012 sektor Anika Industri itu sampai 140 PUK. Itu baru satu sektor. Dan itu tanpa mencari anggota, datang sendiri bentuk serikat. Tapi sekarang yang ada di beredar satu-satu, PHK lagi. Ini akan capek betul kita aksi parsial. Tapi kita nggak boleh berhenti. Prinsip dari aktivis buruh saat ini bagi saya satu, dikala omnibus law masuk ke perusahaan, maka lakukan unjuk rasa di perusahaan tersebut. Itu prinsip saya. Jadi bukan lagi mogok kerja. Kalau sekarang dengan mogok kerja, nambah persoalan baru, PHK pasti semakin meluas. Tapi kita ganti konsep, yaitu aksi unjuk rasa. Itu yang kita lakukan di Bekasi, dimanapun kita lakukan unjuk rasa. Jadi pekerja yang di dalam yang bermasalah, PUK-nya udah, yang pulang shift 3 pulang, yang dia masuk kerja pagi ya dia akan bekerja. Tapi kita dengan solidaritas kuat yang sekarang menjadi tema hari ini, bersolidaritas kuat, kita bareng-bareng melakukan aksi unjuk rasa. Dan faktanya lebih efektif, perusahaan tidak bisa memberikan sanksi terhadap pekerja yang sedang kita bantu. Tapi kalau mogok kerja, setelah mogok pasti ada aja tuh PHK lagi. Nah, inilah posisi sekarang ini, kawan-kawan sekalian. Bagi kita serikat pekerja adalah tentang bagaimana kita bersolidaritas, jangan pernah gengsi, jangan pernah rendah diri, gitu kan? Aduh, saya mau minta solidaritas, gak enak juga. Sekarang hilangkan hal itu. Bahwa sekali lagi tujuan serikat pekerja dimanapun, siapapun, serikat pekerja apapun pasti sama, meningkatkan kesejahteraan anggota dan keluarga. Sehingga jangan pernah kita berpikir tentang saya meminta ke aliansi BBM kok sungkan ya, kok bagaimana ya, nanti mau atau enggak, udah sampaikan saja. Ya, kita bersatu untuk menghadapi lawan kita satu, yaitu pengusaha-pengusaha jahat yang sekarang berupaya memasukkan omnibus law kepada PKB maupun pada perusahaan kita. Yang terakhir, kawan-kawan sekalian, tentang politik tadi sudah banyak hal disampaikan Bung Moncong, bahwa ini adalah partai buruh itu bukan tujuan. Partai buruh didirikan adalah seperti halnya kita dulu awal-awal mendirikan serikat pekerja. Partai buruh didirikan sebagai alat perjuangan, bukan menjadi tujuan perjuangan. Karena yang saat ini dalam serikat pekerja itu adalah targetnya adalah tentang hal kecil kebijakan di dalam pabrik-pabrik, di dalam anggota kita, maka kita buat alat baru yaitu partai buruh agar kebijakannya semakin luas, tidak hanya di dalam pabrik. Tani, nelayan, miskin kota, miskin desa itu bisa merasakan apa yang menjadi perjuangan kita. Jadi partai buruh bukan menjadi tujuan. Partai buruh adalah alat untuk mencapai tujuan seperti halnya serikat pekerja.
Serikat pekerja bukan undergo-nya partai buruh. Justru partai buruh ini menjadi undergo-nya serikat pekerja khususnya elemen-elemen pendiri partai buruh. Jadi itu kawan-kawan sekalian. Kalau orang nanya, serikat pekerja bukan partai buruh, serikat buruh bukan partai buruh, biarkan saja. Indonesia merdeka, tidak semua rakyat Indonesia itu berjuang. Indonesia merdeka banyak juga yang menjadi anti kompeni, betul nggak? Banyak juga yang menjadi gemang-gemang minta pajak ke rakyat disetor ke kompeni untuk kepentingan pribadi sebagian. Tapi faktanya Indonesia tetap bisa merdeka. Nah, partai buruh pun sama. Tidak semua serikat buruh setuju sepakat dengan partai buruh. Tapi kita akan teruskan perjuangan partai buruh sampai nanti 14 Februari 2024 pada saat pemilu. Kita akan tunjukkan bahwa siapapun yang memilih partai buruh adalah motivasi kita agar partai buruh lolos parliamentary threshold di 2024 nanti. Dan perjuangan kita nanti akan mereka lihat, oh ternyata tanpa dia pun kita tetap lolos. Sebagian kecil ini wajar. Dan banyak juga sekarang menjadi orang-orang aktivis-aktivis yang jadi maling timbang, mohon maaf, oknum-oknum aktivis. Bagaimana cara maling timbangnya? Dengan berdirinya partai buruh akhirnya banyak aktivis yang nyalek dari partai lain. Padahal 2019 nggak nyalek. Betul? Ini fakta. Kompensasinya apa atau dia nyalek dari partai lain? Tujuannya apa? Kan gitu kan? Mohon maaf nih, teman-teman lem, saya sebut aja Bung Darta, dia ketua DPD lem. Dulu 2019, 2014 nggak pernah nyalek. 2024 ini berdiri partai buruh, tahu-tahu dia nyalek RI di Jabar 7 lagi, yang di situ basis buruh dia nyalek. Nah, mungkin secara nalar kita, mohon maaf, patut diduga nggak ada bargaining sesuatu kan. Karena untuk jadi kan jauh juga, orang basisnya cuma kecil. Gitu kan untuk ngacak-ngacak bagaimana partai buruh ini biar nggak lulus. Nah inilah kawan-kawan sekalian, maka kita jangan pernah terpatah semangat. Saya yakin betul sebagai ketua Partai Buruh Jawa Barat, karena salah satu tim lobbynya ke komisinya juga saya. Jadi banyak hal yang sudah kita diskusikan. Saya yakin Partai Buruh akan lolos 4% di 2024. Kita Partai Buruh lolos 4%, caleg-caleg yang ada di gambar sebelah di banner itu pada jadi dewan, maka saya minta, karena itu pasti di daerah Jawa Barat semua kan, saya minta teman-teman dewan dari GSPB nanti jangan pernah berubah karakter, kan? Yang awalnya sekarang pakai sepatu kan, besok sepatunya mancung begitu. Yang biasanya pucal pakai, ya kan? Pakai apa atribut GSPB, atau pakai jas, ya kan? Bulan belajar jadi borjuis gitu kan? Jangan, kita harus tetap tunjukkan kelas kita itu adalah kelas buruh. Saya nanti akan instruksikan pasca dilantik, termasuk yang ada di sini, mudah-mudahan amin dilantik. Saya akan instruksikan bahwa seragam atribut dalam hal ke kantor DPRD maupun provinsi maupun kabupaten kota adalah atribut partai buruh. Tidak boleh yang namanya lagu-laguan pakai jas, pakai batik lengan panjang, ya kan? Saya harus instruksikan. Jadi teman-teman nggak usah khawatir. Saya ketua Esko Jawa Baratnya, ya kan? Nggak mau ikut instruksi. Saya nggak peduli SPMI, nggak peduli GSPB, nggak peduli SPSI. Tak coret tak recall udah. Ya. Saya akan sampaikan ke Mahkamah Partai. Anda pilih satu dewan yang sudah berlaku kayak pengusaha, atau pilih saya sebagai ketua Esko provinsi. Kan gitu kan? Kalau Anda pilih dia, pecat saya sebagai ketua Esko provinsi. Kalau Anda pilih saya, ganti dengan nomor urut suara terbanyak kedua. Ini dewan yang sudah lagak-lagaknya kayak pengusaha, gitu kan? Jadi teman-teman nggak usah khawatir. Menangkan caleg-caleg yang dari GSPB. Siap nggak? Ya. Sosialisasikan di pabrik-pabrik maupun di masyarakat. Minimal perumahan.
Ngapain kita harus malu kita mensosialisasikan kawan kita sendiri? Sedangkan koruptor, maling, ya kan, tukang tepu aja mana nggak malu ngambilin duit rakyat. Kita mau merubah tentang sirkulasi kebijakan negara, kenapa kita harus malu? Kita nggak ada duit. Ini pertarungan kelas kawan. Partai politik, mari saya sampaikan itu kalau mau sempurna ada 3. Main, money.